teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Boundaries Consulting. Kali ini saya akan membahas salah satu teknik writing terapi yang bisa Anda andalkan untuk meredam kemarahan Anda. Pernahkah Anda merasa ketika dalam suatu situasi tertentu, mendadak emosi Anda meluap luar biasa karena Anda sedang merespon satu kejadian? Saya mengambil contoh, saya pernah dalam posisi seperti itu ketika pada waktu saya mahasiswa, ya, saya mengikuti lomba penulisan karya ilmiah yang sangat bergengsi di kampus saya, dan kemudian saya sudah presentasi dan waktu itu saya mendapatkan kabar bahwa saya memiliki keunggulan dalam beberapa poin, dan kemudian dengan yakinnya waktu itu saya menghadiri proses pengumuman pemenang-pemenangnya siapa saja. Saya ingat itu adalah lomba penulisan karya ilmiah yang selalu ditunggu-tunggu di fakultas saya. Dan kemudian ketika dibacakan pengumumannya, saya mendapatkan nilai terbaik atau nilai tertinggi di dalam kontes tersebut. Ya. Saya merasa inilah saat yang sangat membanggakan, di mana saya akan memenangkan lomba itu. Karena memang di dalam presentasi saya juga mendapatkan komentar-komentar yang sangat positif bahwa makalah yang saya bawakan kemungkinan besar akan memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Reaksi apa yang saya berikan pada kejadian tersebut? Ya, saya potong, nanti saya akan jelaskan di akhir dari video ini. Nah, saya punya tips untuk Anda yang dalam kondisi marah seperti itu. Yang pertama, diam sejenak, ya, kira-kira beberapa detik, dan kemudian arahkan pikiran Anda kepada secarik kertas dan sebuah bolpen atau pensil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulailah Anda menulis semua kekesalan yang Anda rasakan saat itu. Siapa yang menyebabkan Anda kesal, yang menyebabkan Anda marah, apa sebabnya. Oke, Anda tulis dengan jelas, seobjektif mungkin. Tuliskan semua akar kemarahan atau hal yang membuat Anda sangat frustrasi saat itu. Nah, yang ketiga, setelah Anda menuliskan sebab-sebabnya dan orang yang membuat Anda marah, kemudian tuliskan juga semua yang ingin Anda ungkapkan. Ya, misalnya Anda membayangkan pengen nimpu orangnya, tulis saja, aku pengen nimpu orang ini. Atau Anda pengen berkata kasar, tuliskan saja, aku ingin berkata kasar. Kalau perlu kata-kata kasarnya juga dituliskan, ya. Ingat, dituliskan semua yang membuat Anda benar-benar pengen meremas-remas sosok ini. Ya, itu dituliskan. Yang keempat, setelah Anda menuliskan semuanya, Anda tarik nafas dalam-dalam. Ya, oke, ambil nafas, tahan sebentar, dan kemudian Anda keluarkan. Oke, ambil nafas lagi, Anda keluarkan lagi, ya. Jadi ada jeda, di langkah keempat ini ada jeda, Anda ambil nafas, keluarkan, ambil nafas, keluarkan. Kemudian yang kelima, langkahnya adalah Anda mulai membaca ulang dari awal hal-hal yang Anda tulis tadi. Oke, dan kemudian Anda mulai menuliskan, yaitu apa yang akan terjadi jika hal-hal yang Anda tulis itu Anda tumpahkan, Anda keluarkan atau Anda lakukan. Ya, misalnya di situ tertulis Anda ingin menipu orang itu, Anda ingin memaki-maki dia, Anda ingin mempermalukan dia. Anda tuliskan kalau seandainya itu dilakukan, apa yang akan terjadi. Anda bisa tuliskan kemungkinan-kemungkinan reaksi dari orang tersebut. Tuliskan saja apa yang terlintas, ya. Mungkin Anda masih ada nuansa kemarahan di dalam benak Anda, ya, tetapi saya yakin dengan segala kecerdasan Anda masih bisa menuliskan kemungkinan reaksi-reaksi dari orang tersebut. Yang keenam, tuliskan dalam bentuk seperti ini. Seandainya posisinya dibalik, ya, semua serangan-serangan yang sudah Anda tuliskan tadi itu bukan ditujukan kepada orang lain, tetapi ditujukan kepada Anda. Nah, apa yang akan Anda rasakan atau reaksi apa yang akan Anda keluarkan jika mendapatkan serangan seperti itu? Tuliskan saja. Oke, tuliskan saja. Apa hasilnya, apa yang terlintas di benak Anda, tuliskan saja. Itu saja. Yang ketujuh, tuliskan seandainya kemarahan
tersebut ditumpahkan atau dilakukan kepada orang-orang yang paling Anda sayangi. Nah, Anda harus menuliskan reaksi Anda, ya, akan seperti apa. Tuliskan saja pelan-pelan, masih marah juga boleh, tapi tuliskan. Oke? Nah, langkah terakhir yang ke-8, silahkan nanti Anda tarik nafas kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian ditahan sebentar, dikeluarkan. Nah, itu dilakukan sambil Anda membaca semua yang sudah Anda tulis tadi, ya. Nah, perkiraan saya untuk semua proses tadi Anda membutuhkan waktu kira-kira sekitar 5-15 menit, ya. Nah, kalau Anda bisa melakukan hal tersebut, saya yakin kemarahan Anda nanti akan turun drastis. Ya. Kenapa? Ketika Anda sudah membaca hal-hal yang Anda tulis seperti yang saya pandukan tadi, maka emosi akan turun dan akal sehatnya kembali akan mendominasi. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ketika akal sehat sudah mengambil kendali kembali dari emosi yang meluap-meluap tadi, saya yakin Anda relatif lebih bisa mengontrol diri Anda. Kalau tahapan tersebut sudah bisa Anda capai, sebenarnya risiko kemarahannya sudah berkurang drastis. Tinggal Anda nanti lebih bijaksana lagi untuk menilai semuanya dan menanggapi semuanya maupun merespon semuanya. Nah, di cerita yang saya buka di awal video ini tadi, apa kelanjutannya? Ya, ternyata pada saat pengumuman, dan itu disaksikan oleh banyak sekali mahasiswa di satu ruangan tertentu dan dihadiri oleh banyak dosen juga dan tim juri, dan saya diumumkan sebagai peserta yang mendapatkan nilai tertinggi, tetapi dinyatakan tidak sah untuk mendapatkan award-nya. Anda bisa bayangkan betapa dongkolnya saya. Pada saat itu saya merasa marah karena saya merasa di-tackle atau gelar saya sebagai pemenang award tersebut dirampok oleh satu dosen senior yang sangat berpengaruh, yang mana menyatakan bahwa saya tidak layak untuk mendapatkan award tersebut, sementara dosen yang lain justru mendukung saya. Nah, saya melakukan praktek yang hampir sama puluhan tahun yang lalu. Posisinya ya pada waktu itu, setelah saya merasakan kemarahan, saya melakukan introspeksi sejenak, dan kemudian apa yang saya lakukan adalah saya menulis kronologi dari peristiwa tersebut. Ya, saya tulis kronologinya, waktu itu saya ketik dan kemudian saya bawa kepada pimpinan fakultas saya waktu itu, Dr. Yahya Muhammad almarhum, dan kemudian saya sampaikan bahwa posisi saya seperti ini, dan beliau sangat respect dengan langkah saya karena saya tidak melakukan protes yang heboh atau melakukan demonstrasi, walaupun beberapa teman saya waktu itu yang ada di kepengurusan di kampus sudah bilang, oke, ayo kita bantu, kita dukung lah ya, kita demo lah ya, kayak gitu, pokoknya kita protes rame-rame. Saya bilang enggak lah, nanti enggak perlu sampai segitu. Saya bikin kronologisnya, sehingga saya waktu itu sampai sempat dibikin pertemuan mediasi, tetapi sikap dari ketua jurinya tetap sama ya, sesepuh tersebut ya oke. Waktu itu saya teringat dengan nasihat dari almarhum Yahya Muhammad yang mengatakan oke, terima saja karena yang bersangkutan adalah senior Anda, tokoh juga, jadi oke, tidak masalah, lanjutkan saja studinya dan apa rencanamu ya. Jadi akhirnya saya berhasil melokalisir kemarahan tersebut dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk karya yang lain, dan saya cukup gembira pada waktu itu ketika saya berhasil menulis beberapa artikel berdasarkan paper yang saya lombakan tersebut dan dimuat di media massa. Dan waktu itu menurut saya untuk kategori mahasiswa honor sebesar 75.000 dan 125.000 itu sangat berarti ya. Oke teman-teman, semoga tips tersebut bermanfaat untuk Anda. Sampai di sini, sukses untuk Anda.